Salam sejawat sekalian. Pada Massive Online Open Course kali ini, kita akan membahas mengenai adenoma hipofisis berfokus pada manajemen operasi endoskopik transvenoid. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa tumor hipofisis mencakup sekitar 10-15% dari seluruh tumor intrakranial. Menariknya, sekitar 10% kasus ditemukan secara insidental. Meskipun demikian, pada umumnya tumor hipofisis itu bersifat jinak dan tumbuh lambat. Tumor ini tetap dapat menyebabkan gangguan klinis signifikan, baik akibat efek massa maupun gangguan hormonal. Kalau dari anatomi sela dan hipofisis, kita tahu bahwa sela tursika itu adalah cekungan pada os sphenoid di bagian midline yang menampung kelenjar hipofisis. Sedangkan diafragma sela merupakan bagian dari dura mater yang menjadi atap dari sela tursika dan kelenjar hipofisis. Superior dari diafragma sela ini terdapat chiasma opticum. Sedangkan lateral dari sela tursika adalah sinus cavernosus yang memiliki beberapa struktur penting seperti arteri karotis, saraf otak ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kelenjar hipofisis ini dapat dibagi menjadi hipofisis anterior yang disebut adenohipofisis dan hipofisis posterior yang disebut neurohipofisis. Dari klasifikasi tumor hipofisis yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran dapat dibagi menjadi mikroadenoma apabila berukuran kurang dari 1 cm dan makroadenoma jika lebih dari 1 cm. Berdasarkan ada tidaknya hormon yang dilepaskan secara berlebihan, dapat diklasifikasikan menjadi tumor fungsional dan non-fungsional. Pada adenoma hipofisis fungsional, jenis prolactinoma merupakan yang paling sering ditemui. Klasifikasi Hardy, dua sistem klasifikasi yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi luas invasi tumor dan perencanaan operatif adalah Hardy dan Knost. Secara singkat, Hardy mengklasifikasikan bahwa tumor pada sela tursika dapat bersifat non-invasif, yaitu grade 0, 1, dan 2, atau bersifat invasif, yaitu grade 3 dan 4. Kemudian, komponen tumor di suprasela dapat berbentuk simetris, yaitu grade A, B, dan C, atau berbentuk asimetris karena meluas ke parasela, yaitu grade D dan E. Adapun klasifikasi Knost adalah yang digunakan untuk menilai invasi tumor ke sinus cavernosus. Secara umum, pada grade 0, 1, dan 2, tumor belum melewati tepi lateral dari karotit interna. Tetapi pada grade 3, tumor telah melewati tepi lateral dari arteri karotis interna. Sedangkan grade 4, terjadi pembungkusan total atau total encasement dari arteri karotis interna di dalam sinus cavernosus. Kalau kita lihat dari gejala klinis yang dapat muncul, yaitu gejala efek massa karena penekanan otak atau struktur saraf oleh otak. Yang kedua adalah gejala peningkatan atau penurunan kadar hormon sistemik. Dan ketiga adalah gejala invasi tumor ke jaringan sekitarnya. Pada adenoma hipofisis, 50-60% pasien datang dengan makroadenoma yang sudah menyebabkan penyempitan lapang pandang dan atau penurunan tajam penglihatan. Alasan mengapa penyempitan lapang pandang dan atau penurunan tajam penglihatan yang pertama terjadi dapat dijelaskan pada gambar berikut. Kita dapat melihat apabila adenoma tumbuh ke regia suprasela yang merupakan lokasi dari nervus opticus dan chiasma opticum. Sedangkan gejala hormonal yang timbul karena adenoma hipofisis akan bergantung dengan jenis hormon yang diproduksi berlebihan. Misalnya prolaktin yang meningkat dapat menyebabkan hipogonadisme, amenore, libido yang turun, dan osteoporosis. Sedangkan growth hormone
yang meningkat dapat menyebabkan gigantisme pada anak dan remaja serta menyebabkan akromegali pada orang dewasa. ACTH yang meningkat dapat menyebabkan centripetal obesity, moon face, hirsutism, dan gejala Cushing's disease lainnya. Untuk menegakkan diagnosis adenomyofisis, umumnya diperlukan MRI kepala dengan kontras. Gambaran MRI yang khas dari adenoma hipofisis adalah adanya lesi di sela suprasela yang menyebabkan ballooning dari sela tursika. Lesi tersebut biasanya berupa lesi solid, walau terkadang ada komponen kistik. Pada potongan koronal, kita dapat melihat ekstensi lesi ke parasela. Dengan gambaran MRI ini, kita dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai klasifikasi Hardy dan Knosp untuk menentukan planning dan target operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan diagnosis adenoma hipofisis diperlukan data mengenai gejala klinis, rumusan lab, terutama terkait hormonal, dan penunjang radiologis. Tata laksana adenoma hipofisis bersifat multidisiplin. Peran dari penyakit dalam, khususnya bagian endokrin, sangat diperlukan untuk memberikan tata laksana medikamentosa serta perawatan pre- dan post-operatif pada pasien. Sedangkan peran berdasar pada kasus ini tentunya adalah terkait pembenahan. Ada 3 indikasi pembenahan pada adenoma hipofisis, yaitu 1. Adanya gejala efek massa, 2. Tumor mikroadenoma fungsional, 3. Gejala hormonal yang tidak terkontrol dengan obat. Khusus untuk teknik pembedahan pada kasus ini dapat bersifat transkranial ataupun teknik minimally invasif. Transkranial approach dapat dipilih craniotomy pteronal ataupun subfrontal. Sedangkan approach minimal invasif dapat dipilih transnasal transsphenoid ataupun sublabial transsphenoid baik secara mikroskopik ataupun endoskopik. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk operasi endoskopi endonasal transsphenoid pada adenoma hipofisis. Yang utama di sini adalah endoskop yang memiliki panjang atau diameter 4 mm untuk dewasa dan 2,7 mm untuk anak. Lalu lensa 0 derajat 30 atau 45 derajat dapat pilih sesuai dengan langkah operasi. Pada slide ini dapat diamati berbagai alat yang digunakan untuk masing-masing tahapan operasi. Terdapat perbedaan alat yang digunakan antara nasal dan sphenoid stage dengan cellular stage. Saat operasi, pasien akan diposisikan sebagai berikut, yaitu posisi supine atau telentang dengan kepala posisi netral, rotasi 10 derajat ke arah operator, sesuai dengan preferensi lubang hidung yang mana dipilih dalam kondisi anestesi umum. Kepala diganjal dengan horseshoe atau Mayfield headrest tanpa pin. Apabila lesi utama pada sinus sphenoid atau clivus, maka kepala sedikit fleksi. Dan apabila lesi utama suprasela, maka kepala sedikit hipertensi. Dikafumnasi akan dipacking dengan chlorhexidine 4% dan dilakukan A dan antiseptis pada daerah sekitar lapangan operasi dan selanjutnya di-draping dengan kain steril. Pada operasi endoskopik endonasal transsphenoid, langkah operasi dapat dibagi menjadi nasal phase, sphenoid phase, dan cellular phase. Pada tahap ini digunakan endoskop dengan diameter 4 mm dengan sudut 0 derajat, berjaran menyusuri nasal floor atau dasar dari hidung. Lalu dilakukan identifikasi landmark anatomi, yaitu nasal septum, congca inferior, eustachian tube, nasal floor, sphenoid recessus, dan coana. Kemudian dilakukan luxasi ke lateral, yaitu mid-turbinate, dengan memasukkan casalpinefrin, lalu menggeser mid-turbinate secara gentle untuk membuka lapang operasi. Selanjutnya,
pada nasal phase, tetap endoskopi diposisikan berjalan ke atap koana dan sphenoethmoid recessus hingga sphenoid ostium teridentifikasi, yang biasanya terletak di antara sphenotubernet dan septum nasi. Pada fase ini, 3 langkah pertama yang perlu dilakukan adalah koagulasi sphenoethmoid recessus untuk mencegah perdarahan dari sphenopalatine artery. Langkah kedua adalah memperluas dan mengekspos dinding anterior sinussphenoid. Langkah ketiga adalah enterosphenodectomy dengan menggunakan microdrill, Carrison, dan forceps. Beberapa landmark penting yang perlu diidentifikasi pada sphenoid phase adalah di daerah sentral, yaitu sella floor sendiri, superior anterior, planum sphenoidale, superolateral, protuberansia opticus, lateral, protuberansia carotis, dan posterior inferior adalah clivus. Sella phase dimulai dengan menggunakan endoskop diameter 4 mm dengan panjang 30 cm. Kemudian dilakukan insisi dura mater di bagian tengah secara linear, segi 4 atau bentuk silang atau cruciate fashion. Dipastikan tidak mengenai area arteri carotis yang berada di kedua lateral. Setelah dura mater dibuka, dapat dilakukan removal tumor dengan menggunakan curette. Pada kasus makroadenoma, bagian inferior dan lateral tumor harus didahulukan untuk mencegah lapangan operasi tertutup oleh diafragma sela yang turun. Falsafah manuver dapat membantu protusio dari sisterna supraselar, di mana ditandai dengan turunnya diafragma sela. Pada tahap akhir operasi adalah rekonstruksi dari sella floor itu sendiri. Yang paling penting untuk disiapkan adalah surgicel atau bahan untuk melakukan koagulasi dan untuk mencegah kebocoran dari cairan otak, yaitu seperti fibrin glue. Kadang-kadang dapat dilakukan pengambilan lemak dari abdomen, ya, apabila diperlukan, atau duracentesis juga dapat digunakan. Harus dihindari overpacking untuk mencegah penekanan pada atau kompresi dari nervus opticus. Setelah selesai dilakukan rekonstruksi, tampon hidung kemudian dipasang. Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada operasi endoskopik transkural ini. Yang pertama adalah kebocoran dari cairan otak, kurang dari 5%. Infeksi merupakan komplikasi yang kedua, kemudian diabetes insipidus, penurunan ketajaman penglihatan, dan perdarahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan invasif minimal pada operasi transformate secara endoskopik dapat dilakukan secara efektif dan aman. Perlu ada kerjasama yang baik antara operator dan instrumentator agar operasi berjalan lancar. Dan scrub nurse perlu memahami langkah-langkah operasi. Demikian sekilas mengenai penanganan atau manajemen dari adenoma hipofisis kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.